Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Agus Mar, dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Senin tanggal 2 Januari 2023. Sejak kemarin beredar seliwer-seliwer di beranda Twitter saya, seorang wanita bernama Rahma Sarita, keturunan Arab kalau tidak salah, terkait dengan postingan dia di media sosial yang dianggap melecehkan Pancasila. Rahma Sarita ini nampaknya tidak terlalu asing ya di wajah khususnya bagi kita semua yang kerap mengikuti pro kontra atau dinamika berita-berita politik di tanah air. Karena kalau tidak salah, dia pernah menjadi host atau presenter di TV nasional. Tidak saya sebutlah TV-nya apa, nggak penting. Tapi memang setelah saya cari, saya lacak di Google, memang dia pernah menjadi presenter atau pembawa acara di media nasional. Setidaknya ada 2 media nasional yang tercatat di Wikipedia terkait Rahma Sarita ini. Dan hari ini nampaknya dia menjadi vlogger di channel YouTube yang dia punya. Nah, seperti apakah cuitan dari Rahma Sarita yang dianggap melecehkan Pancasila ini? Saya bacakan ya. Ini ternyata media sosial yang dia gunakan untuk mengunggah Pancasila yang dipelesetkan, yang dianggap melecehkan Pancasila adalah Facebook. Begini isinya: Pancasila versi negara Wakanda. 1. Ketuhanan yang berkebudayaan. 2. Kemanusiaan untuk golongan sendiri dan tidak beradab untuk golongan lainnya. 3. Perpecahan Wakanda. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh oligarki kekuasaan. 5. Ketidakadilan sosial bagi yang berseberangan dengan penguasa. Ya, saya sepakat bahwa cuitan ini memang sangat melecehkan Pancasila. Ini parah dan fatal, karena dia sendiri menyebut kata Pancasila. Ya, di atas butir-butir sila-sila 5 ini, dia menyebut secara verbal, tegas, jelas Pancasila versi negara Wakanda. Apakah ada Pancasila selain Indonesia? Tidak ada. Artinya apa? Pancasila yang dia maksudkan adalah Pancasila yang kita pakai sebagai dasar negara, kemudian dia plesetkan Indonesia menjadi Wakanda dengan butir-butir sila yang tadi sudah kita simak bersama-sama. Sangat melecehkan dan mestinya diusut, diproses di jalur hukum, menghinakan dasar negara kita. Kurang ajar ini. Nah, kemudian setelah saya lacak, tadinya saya tidak tahu bahwa, saya kira ini adalah cuitan dia di Twitter, tapi saya buka akun Twitternya tidak ada. Nah, setelah saya browsing, buka-buka, ternyata ini adalah cuitan di Facebook. Dan ternyata yang viral hari ini, ternyata itu adalah postingan dia 2 tahun yang lalu, tahun 2020. Tetapi nggak tahu mengapa kemudian tiba-tiba viral lagi hari ini. Mungkin karena pengunggah ingin bahwa Rahma Sarita ini diproses secara hukum atas penghinaannya kepada Pancasila ini. Nah, terkait dengan rentetan kasus postingan dia yang menghinakan atau dianggap menghinakan Pancasila ini, dia kemudian dikenai sanksi, dipecat dari staf ahli kalau tidak salah, anggota DPR MPR dari Partai Nasdem. Jadi ketika itu dia itu posisinya adalah menjadi staf tenaga ahli pimpinan MPR pada tahun 2020 dan pimpinan MPR dari Partai Nasdem, yang kemudian dia juga dicopot dari keanggotaan Partai Nasdem saat itu ya. Nih, ada beritanya di Detik ya. Petaka Rahma Sarita unggah Pancasila Wakanda melebar ke mana-mana. Ini ditulis oleh Detik pada tanggal 19 Desember 2020, berarti 2 tahun yang lalu, benar. Postingan Rahma Sarita soal Pancasila versi Wakanda berbuntut panjang. Bagai jatuh tertimpa tangga, Rahma yang dicopot sebagai staf tenaga ahli pimpinan MPR itu kini juga dicoret keanggotaannya di Partai Nasdem. Polemik ini terungkap kala Wakil Ketua MPR Lestari Murdia
memberhentikan seorang staf tenaga ahli yang memplesetkan Pancasila lewat tulisan di media sosial. Staf bernama Rahma Sarita itu menulis Pancasila versi Wakanda. Awalnya beredar tangkapan layar status orang bernama Rahma Sarita tersebut dan surat Perkop MPR terkait pemberhentian Rahma Sarita. Saat dikonfirmasi, Lestari membenarkan surat itu dan tangkapan layar yang merupakan status Rahma Sarita tersebut. Nah, itu berita tahun 2020. Artinya memang benar bahwa itu adalah tulisan dari Rahma Sarita dan atas kecerobohannya mengunggah Pancasila versi negara Wakanda, dia dipecat dari staf ahli anggota DPR MPR Partai Nasdem. Dan selain itu dia juga kemudian diberhentikan dari Partai Nasdem, dipecat, surat keanggotaannya dicabut, kartu anggota dicabut Nasdem, buntut Pancasila Wakanda, ini kata Rahma Sarita. Ini pelajaran bagi kita semua. Ini yang membuat fatal adalah kata-kata Pancasilanya ini. Ini mirip juga dengan apa yang pernah dilakukan oleh, kalau tidak salah, Helmi Felis beberapa bulan yang lalu. Hanya dia tidak menuliskan Pancasila. Kalau ini Rahma Sarita itu menuliskan Pancasila, jadi betul-betul menghina lah, melecehkan dasar negara kita, menghinakan bangsa kita, bangsa Indonesia. Saya tidak tahu mengapa akhir-akhir ini banyak oknum warga keturunan, mohon maaf saya tidak rasis loh ya, tapi itu fakta. Ada beberapa oknum dari warga keturunan yang kurang ajar dengan bangsa Indonesia, kurang ajar dengan tanah Nusantara ini. Mestinya kalian tuh berterima kasih udah bertahun-tahun, berpuluh tahun hidup di bumi NKRI ini, hidup dengan segala macam kebebasan dan kemerdekaannya. Tapi mengapa membuat ulah? Mengapa kemudian membuat sakit kita semua warga asli pribumi tanah Nusantara? Jangan begitu. Kasihan nanti teman-teman kalian yang lain dari sesama warga keturunan yang tidak tahu apa-apa, ikut terbawa-bawa, ikut terseret atas sikap-sikap kurang ajarnya sampean semuanya. Maka dari itu menurut saya kira perlu adanya voice balancing gitu. Perlu adanya ketegasan dari saudara-saudara kita warga keturunan apapun lah, keturunan Arab, keturunan Cina, keturunan bangsa lain yang memang sudah menjadi warga negara Indonesia, untuk memberikan ketegasan sikap bahwa kalian adalah berbeda dari oknum-oknum yang sering membuat keributan di tanah di Nusantara ini. Bahwa Anda adalah betul-betul NKRI dan tidak berada pada satu barisan yang sama dengan mereka. Anda juga harus membuat sikap yang tegas bahwa mereka adalah sikap-sikap pribadi yang perlu dikecam, yang harus kita kecam, yang harus di-warning. Kalau panjenengan nanti diam saja sesama warga keturunan, nanti dikira panjenengan setuju dengan mereka, kan begitu. Maka kalau ada cinta NKRI ini, cinta tanah air Indonesia ini, maka Anda juga kalian ini ya, organisasinya atau tokoh-tokohnya perlu bersuara bahwa sikap kalian itu berbeda dengan oknum-oknum yang sering membuat resah, sering membuat gaduh di NKRI ini. Tegaskan tentang kesetiaan panjenengan terhadap NKRI, terhadap merah putih, terhadap Pancasila. Tapi kalau panjenengan kemudian mengambil sikap diam, maka jangan salahkan kalau kemudian kita semuanya juga menganggap bahwa panjenengan satu barisan dengan mereka. Ya, monggo. Pro kontra biasa, tapi bahwa kesetiaan kepada bangsa dan negara, kepada NKRI, cinta tanah air adalah harga mati yang harus kita pertahankan dan kita perjuangkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.